Kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah karya Imam Al-Haddad halaman 54. Wa'lamu ma'asyaral ikhwani ja'alna Allahu wa iyyakum minal qawwamina bil qistina al-amirina bihi, ya. Tentang amal ma'ruf nahi mungkar, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang menegakkan keadilan dan menyeru kepadanya. Annal amara bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari min a'zami sya'airid din. Ketahuilah bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar termasuk syiar agama yang paling utama dan perkara penting bagi wa ahammal muhimmati 'alal mu'minina. Ya. Wa qad amara Allahu bidzalika fi kitabihi wa 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan dan Allah anjurkan dalam kitabnya melalui lisan rasulnya, wa hathu alaihi wa raghaba fihi wa shaddada fi tarkihi, faqala ta'ala, dan ancaman keras apabila ditinggalkan dalam hal ini. Allah berfirman di dalam surat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan serta menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran ayat 104. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Dalam surah Al-Imran ayat 110 Allah juga kembali berfirman, wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, al-ayah. Surat At-Taubah ayat 71. Di dalam yang surat yang lain, qala ta'ala nu'ina alladhina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, ila qawlihi ta'ala, sampai kepada ayat Allah Ta'ala, yatanahuna 'anil munkari fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran itu, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati', jika dia tidak mampu, fa bi lisanihi, maka dengan lidahnya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, jika tak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, itulah serendah atau selemahnya iman. Wa qala alaihi salatu wassalam, ayuhan nas, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, muru bil ma'rufi wanhu 'anil munkari qabla an tad'u fala yastajaba lakum wa qabla an tastaghfiru fala yaghfir lakum. Wahai manusia, serulah kepada perbuatan ma'ruf dan cegahlah perbuatan mungkar sebelum tiba kalian berdoa tetapi engkau tidak dikabulkan, dan sebelum kalian minta ampun tetapi kalian tidak diampuni. Innal amara bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar la yudafa'u rizqan wa la yuqarribu ajalan wa innal ahbara minal yahudi war ruhbani wa minan nasara. Ya, sesungguhnya menyeru terhadap perkara yang ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran tidak menghambat rezeki atau mendekatkan ajal. Justru pada pendeta Yahudi dan rahib Nasrani, tatkala mereka meninggalkan lamma tarakul amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, ketika mereka meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar, la'anahumullahu 'ala lisani anbiya'ihim, Allah melaknat mereka melalui lisan para nabi mereka. Summa amu bil bala'i, kemudian Allah meratakan mereka dengan bala, ya. Faqala atqahum lirrabbi, baginda Rasulullah alaihi wasallam bersabda, qala alaihi salatu wassalam, afdhahul jihari kalimatu haqqin 'inda sultanin jairin, sebaik-baik jihad adalah pengutaraan kalimat kebenaran di hadapan pemimpin yang kejam. Wa su'ila salawatullahi alaihi an khairin nasi adzaba khairun nasi faqala atqahum lirrabbi aw asilahum lirrahmi wa amarahum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkari.
Beliau pernah ditanya tentang siapakah manusia yang baik. Beliau menjawab, adalah yang paling bertakwa kepada Tuhan, yang paling menyambung silaturahmi atau kekerabatan, yang paling teguh menyeru kepada ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran. Wa balaghna, kami telah mendengar, anna Allah Ta'ala adaba qarbatin fiha 18,000 أعمالهم كأعمال الأنبياء غير أنهم كانوا لا يغصون لله. Bahwasanya Allah menyiksa sebuah desa yang berpenghuni 18.000 jiwa, yang mana amal perbuatan mereka sebagaimana amalan para nabi, hanya saja mereka tidak pernah karena Allah, ya. Maka sudah jelas, faqad tabayyana وضح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا رخصة لأحد في تركهما. Maka sungguh sangat jelas bahwa amar ma'ruf nahi mungkar tidak ada alasan bagi siapapun untuk meninggalkan kedua perkara ini dikala mampu mengerjakan. Indal qudrati wal amkina wa inna man adha'a dzalika wa tasahula fihi fahuwa mutahawinu bihaqqillahi wa ghairi mu'dhamu li hurmatihi kama yanbaghi wa qad dha'afa imanuhu. Dan sesungguhnya siapapun yang meremehkan ataupun menyiakannya maka berarti ia menyepelekan hak Allah dan tidak menghormati hak-haknya sebagaimana mestinya, serta imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalla min Allahi khawfuhu wa haya'uhu, dan sedikitlah takutnya kepada Allah dan malunya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. فإن كان سكوته رغبة في الدنيا وطمعا في الجاه والمال, ya. Adapun apabila alasan membuatnya mendiamkan hal ini semata-mata karena menginginkan materi dunia, ketenaran dan harta benda, wa yakhsha annahu idza amara aw nahyu saqatat manzilatahu wa haya wa dha'afa jahuhu 'inda man amarahu aw nahahu minal asati wadh-dhulmati. Dan juga selain itu ia khawatir apabila ia menyuruh atau melarang akan turun pamornya dan ketenarannya di hadapan pendosa dan orang zalim yang ia suruh dan ia larang, maka besar sekali dosanya dan sikapnya akan mengundang kemurkaan Tuhannya. Faqad 'azzama ismuhu wa ta'arrada bi sukutihi li sukhtihi rabbih wa maqtatahu amma idza sakata 'anil amri wan nahyi li'ilmi annahu yahsalu lahu idza amara aw nahi makruhu fi nafsi aw maluhu faqad yajuzu lahu sukut. Tetapi apabila alasannya meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu semata-mata karena ia yakin apabila ia menyuruh atau melarang ia akan mendapatkan sesuatu yang mengancam keselamatan dirinya dan hartanya, maka dalam hal ini diperbolehkan bagi dianya untuk mendiamkannya, ya. إذا تحقق ذلك وكان المكروه الذي يحصل له شديدا وله وقع ظاهر ولو أمر نهي مع ذلك كان له أجر عظيم. Jika hal itu kuat maka kemungkinannya dan ancamannya sangat berat tanggungannya. Meski demikian apabila ia tetap mengabaikannya serta ia terus beramar ma'ruf dan nahi mungkar, maka ia akan mendapat pahala yang sangat besar. Wa thawabun jazilun wa kana dzalika minhu dalilan ala mahabbatillahi wa itharihi ala nafsi wa ala نهاية الحرص على نصرته لدينه كما قال تعالى. Maka ia akan mendapat pahala yang sangat besar. Selain itu hal ini membuktikan kecintaannya kepada Allah serta mengutamakannya di atas kepentingan pribadi dan juga menunjukkan kesungguhannya di dalam membela agamanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Surat Luqman ayat 17. Wa ma ahsana halul 'abdi idza daraba aw habasa aw syatama bisabab qiyamihi bihuquqi rabbih wa amuruhu bi ta'atihi wa nahihi 'an ma'siyatihi. Betapa mulianya keadaan seorang hamba apabila ia dipukuli atau dipenjara atau diejek lantaran ia berupaya menegakkan hak-hak Tuhannya,
menyeru kepada ketaatannya dan melarang kemaksiatannya. Dzalika da'abul anbiya'i wal mursalina wal awliya was salihin wal ulama'ul amilina kama huwa manqulun fi akhbarihim. Inilah jejak para nabi dan rasul, para aulia salihin dan para ulama amilin sebagaimana yang ceritakan dalam biografi kehidupan mereka. Wa ma'rufin min siyarihim wa atharuhum wala khairun fil jubni wad dha'fi lamma nu'ayyinu min nasratid dini wa mujahidatul zalimin wal fasiqin liradduhum ila ta'atillahi rabbil alamin. Ya, dan tiada berguna sikap pengecut dan lemah yang mencegah kita membela agama dan memerangi orang-orang zalim dan fasik untuk mengembalikan mereka taat kepada Allah, Tuhan semesta alam. Fa innal ghadaba lillahi wal 'ghirata 'inda taraka awamirihi wa irtikabi nawahihi wa zawajirihi sya'nul anbiya'i was siddiqin. Marah dan cemburu di jalan Allah ketika perintahnya ditinggalkan dan larangannya diterapkan merupakan sifat para nabi dan siddiqin. Ya, wa bidzalika wasafu washtaharu wa arafu kama warada fil hadithi annahu alaihi salatu wassalam kana la yaghdab li nafsihi fa idza intahaka syai'un min hurumatillahi ta'ala. Sebagaimana yang telah hanya dengan sifat inilah mereka diberi gelar dan dikenal, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis bahwa Nabi tidak pernah marah untuk dirinya sendiri, maksudnya apabila orang mengejeknya, akan tetapi apabila hukum Allah dilanggar, lam yakum li ghadabihi syai'un, wa kama qala alaihi salatu wassalam fi haqqi Umar bin Khattab, maka tak seorang pun dapat kemarahannya sabda Rasul mengenai Umar bin Khattab, qauluhul haqqu wa maluhu fin nafsi min sadiqin, artinya ucapannya benar dan ia tidak memiliki teman setia di antara orang-orang yang banyak. Ya, وقال تعالى في وصف أحبابه من المؤمنين أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Allah berfirman mengenai sifat para kekasihnya di kalangan umat yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Al-Maidah ayat 54. Ya. فتبين أن المؤمن الكامل يقدر أن يملك نفسه عند مشاهدات المنكرات حتى يغيرها أو يحال بينه وبين ذلك بما لا طاقة له على دفعه وأمل. Ya, maka sudah jelas bahwa seorang mukmin yang sempurna tidak dapat menahan diri ketika melihat kemungkaran sampai ia merubahnya atau ia terhalangi oleh sesuatu yang tidak dapat ia lawan. Ya. وأما المنافق ومن ضعف إيمانه جدا فإذا رأوا المنكرات تعللوا وعذروا أنفسهم بالأعذار الركيكة التي لا يقوم بها حجة عند الله وعند رسول الله. Adapun orang-orang yang munafik, yang lemah dan yang lemah imannya, apabila mereka melihat kemungkaran mereka selalu mencari alasan yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu untuk memaklumi diri mereka. Ya. وتراهم إذا استاموا أو ظلموا بشيء من أموالهم يقومون أتم القيامة ويغضبون أشد الغضب ومن فعل معهم ذلك يخاصمونه ويصارمونه الزمان الطويل. Engkau melihat mereka apabila diajak dan diganggu sedikit harta benda mereka, pasti mereka melawan dan marah besar. Siapapun yang berbuat demikian terhadap mereka pasti akan dimusuhinya sepanjang masa. Akan tetapi mereka tidak berlaku demikian tawil wala yaf'aluna syai'an min dzalika ma'al masriyin 'ala adh-dhulim wal munkar. Tetapi mereka tidak melakukan yang demikian terhadap orang-orang yang terus berbuat zalim, mungkar, wal mudhi'ina li huquqillah, dan menginjak-injak hak Allah. Wa annal mu'minina as-sadiqina 'ala al-'akasi min dhalika yaghdabuna lillahi wa la yaghdabuna li anfusihim.
Sedangkan kaum mukminin sejati memiliki sifat di berlatar belakang dengan mereka. Orang-orang beriman akan marah apabila hak Allah diinjak, akan tapi mereka tidak marah untuk kepentingan pribadi. Wa yuqati'una min man 'asallahu wa taraka amrahu wa yusaramunahu idza lam yaqbalu al-haqq wa yafsahuna wa yatajawazuna amman dhulmihim aw shatmihim fanzur al-farq ma bayna al-fariqain wa kunu ma'a ahsanihim fariqan wa aqwamuhum tariqan wasta'inu billahi wasbiru. Mereka memutus hubungan dengan orang yang menentang Allah dan tidak menjalankan perintahnya. Mereka mengusinya apabila orang tadi tidak menerima kebenaran. Di samping itu mereka memaafkan orang-orang yang menzalimi dan mengejek mereka. Lihatlah perbedaan di antara kedua golongan ini dan jadilah golongan yang terbaik dan paling lurus. Allah Ta'ala berfirman, ya, ini wa yafsahuna anzir fanzur al-farqal fariqain yakunu wa aqwamuhum tariqan wasta'inu billahi isbiru. Ini firman Allah, ya, ista'inu billahi wasbiru inna arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Artinya mohonlah pertolongan Allah dan bersabarlah, sesungguhnya bumi ini milik Allah, maka kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-A'raf ayat 128. Ya. Thumma innal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wajibun 'alal kifayati. Di samping itu amar ma'ruf dan nahi munkar hukumnya fardu kifayah. Fahaitsu qama bihil ba'du minal muslimin saqata al-haraju biqiyamihim 'anil baqin. Apabila ada sebagian kaum muslimin yang telah melakukannya, maka gugurlah kewajiban yang lainnya dan pahalanya. Waqtassat thawabu bil qa'imina faqat. Tetapi dan pahalanya hanya dikhususkan bagi yang menegakkannya saja. Wa haitsu qasaru fihi kulluhum 'ammul itsmi wal haraju kullu 'alimun bil munkari minhum yastati'una izalatahu wa taghyirahu da'u walisanu wa awwalu ma tujibu 'inda musyahadatil munkar at-ta'rif. Tetapi apabila mereka semua tidak melakukannya, maka dosa akan merata bagi setiap orang yang mengetahui kemungkaran itu dan ia mampu untuk menghapusnya dengan kekuatan atau tulisannya. An-nahi bil lutfi wa rifqin wa syafa'atin fa in hasala bidzalika al-maqsud wal intiqalu minhu ila al-wa'idhu wat takhwif wal ghadhatu fil qawli والتعنف ثم إلى المنع والقهر باليد وغيرهما ومباشرة تغيير المنكر بالفعل. Langkah pertama yang harus diambil ketika menyaksikan kemungkaran adalah memberi pengenalan dan pencegahan dengan cara lemah lembut dan kasih sayang. Apabila dengan cara ini telah tercapai tujuannya, maka sudah cukup. Akan tetapi apabila tidak, ia beralih kepada nasihat yang tegas, ancaman juga ucapan yang agak kasar. Apabila langkah ini tidak berhasil, maka tempuhlah yang selanjutnya, yaitu mencegah dengan kekuatan atau yang lainnya dan langsung merubahnya dengan perbuatan, ya. Amma ar-ratbatan al-awlatan at-ta'rif. Sedangkan adapun dua cara yang pertama adalah memberi penjelasan dengan lemah lembut. Bil lutfi wal wa'idhi wat takhwifi fihi ma atana wal ghalibu fihi ma al-istita'ah wa bada'a al-'ajaz anhuma muta'allil wa muta'adhdhirun fil akthari bima la yaqumu bihi 'udhrun wa amma ar-ratbatu ats-tsaniyatu, ya. Adapun dua cara pertama adalah memberi penjelasan dengan lemah lembut dan memberi nasihat berserta ancaman. Kedua hal ini pada umumnya bisa diterapkan, sedangkan orang yang mengaku tidak mampu melakukan keduanya biasanya menggunakan alasan yang tidak biasa dianggap sebagai uzur yang benar, ya. الرتبة الثانية هي ممنوع بالقهر والتغيير المنكر بالذي فلا يستطيع ويتمكن منه في الأكثر الأمن بذال نفسه تعالى وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله وصار لا يخفف في الله لومة لإثم أو كان مأذونا له في تغيير المنكر من جهة السلطان. Sedangkan tingkatan ketiga mencegah dengan perbuatan tangan biasanya sulit dilakukan kecuali oleh orang yang mengorbankan dirinya di jalan Allah, berjuang dengan harta dan jiwanya di jalannya hingga ia tidak takut di jalan Allah terhadap ejekan orang yang hina, atau memang ia telah mendapat izin dari penguasa untuk merubah
kemungkaran.